Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 18 April 2021 dengan judul Mengubah Kehendak Kita yang Keras Kepala kepada Kehendak yang Disucikan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada saat ini, saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih karena begitu besar kasih dan rahmat Tuhan bagi hidup kami sepanjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini dengan kuasa Tuhan kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pekerjaan dan pelayanan kami di hari ini, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami mengerti dan kami mempraktekkan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Efesus 6 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, mari kita ikuti penjelasannya. Janganlah seorang pun berkata, saya tidak dapat mengalahkan cacat tabiat saya. Karena jikalau ini keputusan hatimu, maka engkau tidak dapat beroleh hidup yang kekal. Keadaan mustahil itu semuanya berada dalam kehendakmu. Jikalau engkau tidak berkehendak, itulah yang merupakan tidak dapat itu. Kesukaran yang sebenarnya ialah kecurangan hati yang tidak disucikan dan keengganan untuk menyerah kepada kehendak Allah. Apabila ada satu tujuan tertentu lahir dalam hatimu, hendak mengalahkan, maka engkau pun akan beroleh kecenderungan untuk mengalahkan dan akan memperkuat ciri pembawaan yang dirindukan tersebut dan akan ikut serta dalam peperangan dengan usaha yang mantap dan tekun. Engkau akan melatih suatu kewaspadaan yang terus-menerus atas segala cacat tabiatmu dan akan mengusahakan praktik-praktik yang benar dalam perkara-perkara kecil. Kesukaran untuk mengalahkan itu akan berkurang sementara hati disucikan oleh anugerah Kristus. Alangkah besarnya pekerjaan yang harus dilakukan bagi kita sebagai perorangan, jikalau kehendak hati kita yang sombong dan keras kepala itu dibenamkan dalam kehendak Allah dan jiwa kita diangkat dari keduniawian kepada suasana yang lebih tinggi dan lebih bersih. Kemauan diri dan kesombongan itulah kejahatan yang membalikkan malaikat-malaikat menjadi roh-roh jahat dan menutup pintu gerbang sorga terhadap mereka. Engkau tidak dapat mengontrol dorongan hatimu, emosimu, seperti yang engkau inginkan. Tetapi engkau dapat mengendalikan kemauan dan dapat mengadakan perubahan menyeluruh dalam hidupmu. Oleh menyerahkan kehendakmu kepada Kristus, maka hidup pun akan tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah dan bersekutu kepada kuasa yang di atas segala kerajaan dan kekuasaan. Engkau akan memperoleh kekuatan dari Allah yang akan memegang engkau erat-erat kepada kekuatannya, dan suatu terang yang baru, bahkan terang iman yang hidup akan mungkin kepadamu. Akan ada di dalammu suatu kuasa, suatu ketekunan, dan suatu kesederhanaan yang akan menjadikan engkau suatu alat yang berbudi bahasa halus di dalam tangan Allah. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa kemauan diri dan kesombongan itulah kejahatan yang membalikkan malaikat-malaikat menjadi roh-roh jahat dan menutup pintu gerbang sorga terhadap mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami,
Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya, gubernur bersama wakil, wali kota bersama wakil, bupati bersama wakil, camat, lurah, RT, dan RW dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga, karena saat sekarang ini bangsa dan negara kami, bahkan provinsi yang kami cintai, mengalami berbagai macam peristiwa alam yang terjadi. Kami sangat memohon dengan hikmat sorga, biarlah pihak pemerintah kami dapat mengatasi semuanya tepat pada waktunya. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit puskesmas yang ada di Indonesia. Mereka bekerja dan melayani tanpa pamrih dan mengenal lelah. Oleh sebab itu Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga, kekuatan dan kesehatan kepada mereka, agar mereka terus memiliki semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan mereka. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini mereka sangat membutuhkan akan kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka tetap memiliki semangat di dalam pelayanan. Kami menyerahkan semua guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau tuntun urapi mereka, dan curahkan hikmat pengetahuan sorga dan dedikasi di dalam pelayanan. Kami berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, khususnya saudara-saudara kami yang ditimpa oleh badai seroja dan banjir bandang. Biarlah Engkau hiburkan mereka, Engkau pulihkan mereka, dan cukupkan segala kebutuhan mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia dimanapun mereka berada, yang berulang tahun saat ini, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, biarlah mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.